Salam sejahtera untuk kita semua. Semangat pagi, salam kompetensi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal, Widya Iswara BPS DMD Provinsi Jawa Tengah. Yang pada kesempatan kali ini saya berbahagia karena ditugasi untuk mengampu materi review dan evaluasi implementasi SAKIP. Bapak Ibu yang saya hormati, dasar hukum dari materi ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah. Dan ini yang terpenting, ada 3 peraturan lagi, yaitu Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Kemudian Peraturan Menpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara review laporan kinerja instansi pemerintah. Ini yang akan banyak kita jadikan sebagai acuan hukum. Kemudian ada terakhir, yang ini terkait dengan materi kita kali ini, yaitu Peraturan Menpan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang pedoman evaluasi dan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Bapak Ibu dipersilahkan untuk bisa mendownload terlebih dahulu dasar-dasar hukum yang saya sampaikan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang deskripsi singkat dari materi diklat yang tentang review dan evaluasi implementasi SAKIP, yaitu yang pertama, dari materi ini berisi tentang informasi-informasi implementasi dari SAKIP, data, kemudian laporan, kemudian mampu menilai tingkat implementasi dari SAKIP. Di dalamnya materi ini berisi tentang selanjutnya, yaitu saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP, serta monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi dari periode sebelumnya. Itu deskripsi singkat dari materi kita kali ini. Kemudian pada video pengantar kali ini, harapan hasil belajar yang nanti harapannya akan kami kita capai adalah setelah mengikuti pembelajaran diharapkan serta mampu memahami tentang mereview, kemudian mampu mengevaluasi implementasi SAKIP di UPD-nya. Jadi mampu punya bayangan nilai evaluasinya akan seberapa. Baik, kemudian indikator hasil pembelajaran yang kami harapkan dari materi ini, diharapkan peserta mampu menjelaskan tentang pengertian dan tujuan evaluasi. Kemudian mampu menyusun perencanaan evaluasi, mengumpulkan dokumen-dokumen tentang evaluasi, dan mampu menjelaskan tentang evaluasi atas implementasi SAKIP. Kemudian peserta juga mampu menjelaskan tentang isi dari pelaporan hasil evaluasi. Kemudian peserta diharapkan yang terakhir mampu mereview atas laporan kinerjanya. Bapak Ibu yang saya hormati, ada materi pokok dan submateri pokok yang akan kita berikan pada pembelajaran kali ini. Ya, ini pertama, materi pokok tentang pengertian dan tujuan evaluasi, berisi tentang konsep-konsep, apa itu evaluasi, apa itu monitoring. Kemudian materi pokok yang kedua, perencanaan evaluasi, berisi submateri pokok dokumen-dokumen, siklusnya yang perlu diurai dari perencanaan. Kemudian materi pokok yang ketiga, evaluasi atas implementasi SAKIP, berisi tentang submateri pokok, perhitungan-perhitungan evaluasi, kemudian siapa berbuat apa, kemudian tahapan dari evaluasi, kemudian isi dari pelaporan hasil evaluasi, berisi submateri pokok tentang pelaporan-pelaporan, format pelaporan. Kemudian materi pokok yang kelima, review atas laporan kinerja, berisi tentang pengantar review, kemudian pengantar dari evaluasinya.
Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian metode apa yang akan diberikan pada pembelajaran kali ini? Metode kita menggunakan fully e-learning. Jadi kita tidak bertemu secara nyata tapi melalui virtual. Ya, ini dengan kita akan bertemu dengan 4 jam pelajaran. Yang jam pelajaran pertama kita akan sinkronus bertemu melalui Zoom meeting. 1 jam pelajaran dengan video secara langsung dengan metode pembelajaran ceramah, diskusi bersama, tanya jawab. Dan kalau ada pemutaran video akan ada pemutaran video. Kemudian dilanjut pembagian menjadi 3 kelompok untuk diskusi melalui chatting, virtual chatting. Jadi kita akan langsung chatting melalui aplikasi Siptenan yang sudah disediakan oleh BPSDMB Provinsi Jawa Tengah. Dan terakhir nanti ada kuis berisi 15 soal multiple choice, dan terakhir ada penugasan, yang ini penyusunan evaluasi review. Itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Semoga pembelajaran kita nanti bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Jaga terus kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.